warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afanullah dengan NIM 210803102060. Saya dari program studi Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah untuk melengkapi nilai UTS dari program mata kuliah akuntansi perbankan dan syariah. Tentu saja di sini saya akan membahas bab pertama, yaitu mengenai definisi dan penggunaan akuntansi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada bank lain untuk suatu usaha yang produktif. Pengertian mudharabah menurut Anthony 2001 yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau penyerta modal menyediakan seluruh modal yaitu 100%, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. Maka akuntansi mudharabah merupakan aktivitas mencatat, melaporkan, dan menginterpretasikan, dan yang dicatat adalah transaksi berupa pembiayaan yang masuk dan keluar dari kegiatan mudharabah yang disalurkan bank syariah kepada pihak-pihak produksi. Jadi keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jadi jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola, maka pengelola dana tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Untuk bab yang kedua terdapat beberapa poin. Yang pertama, ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Untuk yang pertama yaitu ketentuan syar'i mudharabah, menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama mudharabah muqayyadah, yang kedua mudharabah mutlaqah, yang ketiga itu mudharabah musyarakah. Untuk yang pertama, mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerjasama atas pemilik dana dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan objek investasi. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah, bank syariah berperan sebagai pihak yang menghubungkan si baul mal dan mudharib. Untuk yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, objek investasi. Dalam mudharabah mutlaqah, memiliki dana memberikan kewenangan sepenuhnya kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan di dalam pembiayaan mudharabah. Bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan dana kepada pihak lain untuk memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah bentuk kerjasama yang pengelolaan dananya menyertakan modal atau dana dalam bentuk kerjasama investasi. Akad musyarakah adalah perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam mudharabah musyarakah, pengelola dana yaitu berdasarkan akad mudharabah menyertakan juga dalam dana investasi berupa berdasarkan akad musyarakah. Poin yang kedua yaitu rukun transaksi mudharabah. Rukun transaksi mudharabah terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu transaktor, yang menjadi pihak transaktor yaitu investor dan pengelola modal. Investor biasa disebut dengan sohibul mal atau rabbul mal, sedangkan sebutan untuk pengelola modal yaitu mudharib. Yang kedua yaitu objek mudharabah, meliputi modal dan usaha. Harus ada kedua objek ini di dalam mudharabah. Ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah bentuk persetujuan antara kedua belah pihak yang merupakan wujud dari prinsip sama-sama rela. Poin yang ketiga yaitu pengawasan syariah transaksi mudharabah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS secara periodik melakukan pengawasan untuk memastikan kesesuaian syariah pada praktik transaksi mudharabah yang dilakukan oleh bank. Pengawasan tersebut berdasarkan pedoman Bank Indonesia. Adapun hal-hal yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disepakati oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan. Kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip dari syariah. Yang ketiga, itu memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima yaitu memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Tujuan diadakannya pengawasan syariah yaitu karena DPS menuntun bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi mudharabah dengan para nasabah, dan upaya para bank juga melakukan administrasi secara tertib agar memudahkan DPS dalam setiap pelaksanaan pengawasan. Bab yang ketiga yaitu alur transaksi mudharabah. Yang pertama, pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Kedua, bank akan mendistribusikan modal dan nasabah mulai mengelola usaha yang telah disepakati. Ketiga, hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keempat, bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
Yang kelima yaitu bank menerima pengambilan modal dari nasabah. Jika nasabah sudah mengembalikan semua modalnya, maka usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya. Berikut merupakan bab terakhir yaitu cangkupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007, yang dimana dalam standar tersebut mengatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi. Sebagai berikut yaitu dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi, kas atau non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dari syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema mudharabah musyarakah, pembagian hasil pada mudharabah musyarakah. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan mengenai akuntansi pembiayaan mudharabah dapat menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.